Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma zidni, apa kemarin doanya? Allahumma zidni ilman wa yaqinan wa fikhan. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, pembahasan tentang muqaddimah dari hadis Jibril. Muqaddimah dari hadis Jibril alaihissalam perihal bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan aqwalus salaf, perkataan para salafus salih, perkataan para sahabat dan tabi'in serta para ulama-ulama ahlus sunnah yang berpendapat bahwasanya iman itu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena sebab kemaksiatan. Pada pertemuan kemarin kita telah membawakan keterangan bahwasanya iman seseorang itu bertambah bisa dengan sebab tiga hal. Bisa karena sebab hatinya, sebab perkataannya, maupun sebab perbuatannya. Dan dalilnya sudah kita lewati baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tayyib, insyaallah kita sekarang akan membawakan beberapa hadis, beberapa perkataan para salafus salih perihal tentang iman itu bisa bertambah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu kana yaqul ijlisu bina nu'minu sa'atan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini disebut sebagai delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke Yaman pada saat itu untuk mendakwahkan dinullah, mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang Yaman pada saat itu. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, kamu akan menjumpai, mendatangi orang-orang ahli kitab. Maka beliau sebutkan, maka yang pertama kali yang engkau perintahkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ijlisu bina nu'minu sa'atan. Duduklah kalian bersama kami, marilah kalian bermajelis bersama kami, nu'minu sa'atan, agar iman kita bisa bertambah sa'atan, walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Berarti di sini perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bahwasanya
sedikit atau sebentar saja keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang hanya dalam waktu sekejap. Ijlisu bina nu'minu sa'atan, kata Mu'adz bin Jabal. Bermajlislah, duduk-duduklah kalian bersama kami. Nu'minu sa'atan, supaya kita bisa bertambah keimanannya meskipun hanya sebentar. Meskipun hanya sebentar. Kalau bahasa sekarang sa'atan itu meskipun hanya sejam. Jadi karena amalan yang sedikit, seseorang itu bisa bertambah imannya, dan gara-gara amalan yang sedikit pula seseorang bisa apa? Berkurang keimanannya, bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Kita bisa jelaskan atau kita bisa rasakan bagaimana ketika kita menghadiri majelis ilmu, misalkan dengan waktu durasinya setengah jam, dan kita fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, dan kita tidak memikirkan hal-hal yang lain, maka pada saat setengah jam itu insya Allah iman kita bisa bertambah. Dan mohon maaf, misalkan ketika setengah jam saja kita duduk-duduk di warung kopi, kemudian kita sambil bermain domino misalkan, maka hanya dalam waktu setengah jam iman kita bisa berkurang. Paham? Jadi ini diantara makna yang terkandung di dalam perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan wajhud dalalah minhu dhahiratun li'annahu la yahmilu ala aslil iman liqaunihi kana mu'minan wa ay mu'minin wa innama yahmilu ala iradati annahu yazdadu imanan bi dzikrillah ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan penjelasan tentang perkataan sahabat Mu'adz bin Jabal, ijlisu bina nu'minu imanan, marilah duduk bersama kami. Di situ menggunakan kalimat nu'minu, iman, nu'minu sa'atan. Maka maksud kata Al-Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud di sini bukan kok kemudian orang itu hanya sekedar menghadiri majelis atau duduk-duduk bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kemudian orang itu bisa beriman, tidak. Karena hakikatnya para sahabat pada saat itu sudah apa? Sudah membawa asrul iman, sudah membawa keimanan. Jadi yang dimaksud di situ wa inna ma yahmilu ala iradati annahu yazdadu imanan bi dzikrillah ta'ala. Hanya saja yang dimaksudkan perkataan Mu'adz bin Jabal itu yahmilu, dibawa kepada makna ala iradati, kepada kehendak, bahwasanya yang dimaksudkan nu'minu sa'atan itu adalah bertambahnya keimanan. Dengan apa? Bi dzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham di sini ya. Wa kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu bi yadihi an-nafari min ashabi fayaqul ta'alu nu'minu sa'atan ta'alu falinadhkurullaha wa nasdadu imanan bi ta'atihi la'allahu yadhakkarna bimaghfiratih. Wa kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dahulu pernah memegang yakhudhu biyadin nafari min ashabi, pernah memegang salah satu dari sekelompok sahabatnya.
Yaqul, kemudian beliau mengatakan, ta'alau nu'minu sa'atan. Ta'alau, apa artinya? Marilah. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Jadi ta'alau, marilah kalian semua. Nu'minu sa'atan. Marilah kalian semua menambah kualitas keimanan kalian kepada Allah sa'atan, meskipun hanya sebentar. Meskipun hanya sebentar. Ta'alu falinadhkurallaha wa nasdadu imanan bi ta'atihi. Marilah menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi. Ba di situ bisa bermakna ba sababiyah. Dengan sebab kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allahu yadhakkarna bi maghfiratihi. Dan mudah-mudahan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita tentang maghfirah Allah yang begitu luas. Jadi di sini Abdullah bin Rawaha memberikan penjelasan bahwasanya ketika seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya itu bisa bertambah. Ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir hati maupun lisannya, maka mudah-mudahan dengan itu, dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diberikan tauladan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak apa? Istighfar paling enggak 100 kali tiap hari. Paling tidak kita membaca istighfar 100 kali tiap hari, agar kita ingat bahwasanya ketika kita membaca istighfar itu, agar kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, selama kita tidak meninggal dalam keadaan membawa kesyirikan kepada Allah, maka insya Allah akan mendapatkan kesempatan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya engkau meninggal mendatangi aku dalam keadaan engkau membawa dosa sebesar langit dan bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan dalam keadaan kemudian engkau mendatangi aku tidak dalam keadaan membawa dosa syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka ketahuilah wahai anak Adam, aku akan mendatangi dirimu dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada ahli tauhid. Janji Allah kepada ahli tauhid, sebesar apapun dosa yang dilakukannya selama dia tidak meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah akan membawa ampunan sebesar dosa yang kita bawa. Maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa selama tidak dosa syirik,
maka tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya terlebih dahulu di neraka, baru kemudian dimasukkan ke surga. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia tidak perlu masuk ke neraka dulu, tapi langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi orang yang melakukan dosa itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya disiksa terlebih dahulu di neraka, ada kalanya langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengingat bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, atau kita bisa ingat bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ampunan yang luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan bahasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Di dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya rahmatku itu sabaqat ghadabi, mendahului kemarahanku. Artinya kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menyaingi kemurahan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi dengan perkataan Abdullah bin Rawahah ini, maka janganlah kita sampai lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr, surat Al-Hasr, Mas Asrul, wala takunu kalladzi lanasullaha. Silakan dibaca. Ya silakan, Fan. Wala takunu kalladzi lanasullaha. Keliru, salah. Sudah ketemu Mas Bro? Al-Hasyr. Sudah? Ya silakan dibaca. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Silakan dibaca ke terjemahnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, itulah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia itu tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia itu lupa terhadap dirinya sendiri. Dia akan menjadikan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri orang tersebut lupa terhadap dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga ketika dia terjun atau melakukan perbuatan kemaksiatan, maka dia tidak ingat. Dia larut dengan kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga dia senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
lupa bahwasanya dirinya itu tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Ulaika humul fasikun. Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itulah orang-orang yang fasik. Karena itu jangan sampai kita itu lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala melupakan diri kita terhadap diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yazalu lisanaka radban min dzikrillah. Jangan sampai lisanmu itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanaka radban min dzikrillah, hendaknya lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Darda Uwaimir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala al-imanu yazdadu wa yanqusu. Kata beliau Abu Darda, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Min fiqhil waruwiya anhu radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga dari sahabat Abi Darda annahu qala, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan min fiqhil abdi ay yu'allima amazdadun huwa au muntaqisun. Kata beliau radhiyallahu anhu, termasuk di antara kepandaian seseorang. Min fiqhil abdi ay yu'allima amazdadun huwa au muntaqisun. Di antara kepandaian seseorang, bahasanya itu menggunakan faqih, kepahaman. Jadi tidak hanya sekedar dia itu pandai. Kalau pandai bahasa Arabnya itu apa Mas Asrul? Pandai. Nasitun bisa terus apa lagi? Zakiyun. Masih ingat Zal dalam Mabadi al-Awaliyah yang sudah pernah saya ajarkan itu, la yudrokut zakiyu bi adnal isara ma la yafhamuhul ghabiyu bi alfin ibarah. Itu syairnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Yudrikut dakiyu bi adnal isyarah ma la yafhamuhul ghabiyu bi alfin ibarah. Orang yang pandai itu akan paham, akan mengetahui maksud dari perkataan seseorang meskipun diberikan isyarat yang paling rendah. Meskipun dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat, maka dia itu akan paham. Yudrikut dakiyu bi adna isyarah. Dengan bahasa isyarat yang paling ringan saja, yang paling mudah saja, maka orang pandai itu akan memahami, akan mengetahui maksudnya dari orang ini itu apa. Ma la yafhamuhul ghabiyu bi alfin ibarah. Beda halnya dengan orang yang pandir, orang yang bodoh. Dia itu tidak akan mengetahui meskipun diberikan perumpamaan sampai 1000 bi alfin ibarah, sampai diberikan 1000 perumpamaan, dia itu tidak akan paham. Jadi bahasa Arabnya pandai itu daki, nasid. Tapi di sini Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan min fiqhil abdi, di antara bentuk kepahaman seseorang, bahwasanya dia itu akan mengetahui amazdadun huwa au muntaqisun. Dia itu termasuk orang yang bertambah keimanannya atau berkurang keimanannya. Ini diantara bentuk kepandaian seseorang, diantara bentuk kefakihan seseorang. Jadi orang yang fakih bukan dia itu yang
hanya mampu mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain, tapi dia mengetahui kadar dirinya itu termasuk orang yang bertambah keimanannya ataupun berkurang keimanannya. Jadi yang paling utama berdasarkan perkataan Abi Darda radhiyallahu anhu ini, berarti yang paling utama dan yang paling penting adalah kita itu harus mengetahui kekurangan atau kelebihan yang ada pada diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Kelebihan apa yang kita miliki dan kekurangan apa yang kita miliki. Kita ini termasuk orang yang kurang imannya atau bertambah imannya. Oleh karena itu, kita jangan sampai terlalu menyibukkan dengan aib manusia dan lupa aib kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, tuba liman sabala uyubahu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang itu yang sibuk mengurusi aibnya sendiri sehingga dia lupa mengurusi aib orang lain. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi yang paling penting di sini adalah koreksi dulu diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Paham? Paham ya? Jadi inilah yang penting, karena itu merupakan tanda kepandaian seseorang. Jadi bukan orang yang pandai itu dia yang ahli mengkritisi orang lain. Bukan orang yang pandai itu dia yang ahli mencari aib-aib orang lain seperti jamaah tahdir. Mereka sibuk mengurusi kesalahan-kesalahan saudaranya, tapi ketika ada orang lain yang mengkritisi saudaranya, mengkritisi kesalahannya, maka dianggap katanya mengkritisi al-haq, mengkritisi ahlul haq, mencari-cari kesalahan ahlul haq. Nah inilah manhaj pek menangi dewi, manhaj yang ingin menang sendiri, seperti manhajnya anak TK. Anak TK itu kan pengennya menang sendiri. Ini adalah manhajnya jamaah tahdir. Kalau mereka mengkritisi orang lain, Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika mereka dikritisi, maka pasti mengatakan mencari-cari kesalahan. Tapi kalau mereka tidak menganggap mencari-cari kesalahan, nah ini namanya manhaj pek menangi dewi, manhaj ingin menang sendiri, seperti manhajnya anak TK. Padahal kata Abi Darda radhiyallahu anhu, termasuk tanda min fiqhil abdi ayyu'allima amazdadun huwa amuntakisun. Termasuk kepandaian, kepahaman seseorang itu, dia itu mengetahui kadar dirinya. Dia itu termasuk orang yang kurang atau orang yang baik imannya. Dan juga kata beliau radhiyallahu anhu, dan termasuk kepandaian seseorang juga, dia mengetahui tipu daya setan. Anna ta'tihi, bahwasanya setan itu pasti akan mendatangi dirinya. Ini termasuk tanda kepandaian seseorang. Dia mengetahui bahwasanya setan itu pasti akan mendatangi dirinya. Jadi tidak kepedean, dia tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya, dia juga tidak pandai dengan dia juga tidak sombong dengan ijtihad yang dia miliki. Paham sampai sini? Jadi penting bagi kita koreksi dulu diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang baik di hadapan Allah, atau kita ini termasuk orang yang kurang di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan tanda kepandaian seseorang. Maka sampai ada istilah dalam bahasa Indonesia itu apa? Tong kosong nyaring bunyinya, banyak bicara dangkal ilmunya. Nah, ini bisa kita bawa kepada mana, Pak? Kalau orang itu dia itu terlalu sibuk mengoreksi orang lain, kan berarti pasti dia itu banyak omongnya dan dia lupa terhadap dirinya sendiri, kekurangan yang ada pada dirinya itu sehingga dia lupa. Itu menandakan bahwasanya dangkal ilmunya. Ibarat apa? Ibarat gajah di pelupuk mata, tidak tampak, tapi lalat di seberang lautan nampak. Paham maksudnya? Peribahasa. Maksudnya kesalahan dirinya sendiri. Gajah di depan mata itu tidak tampak, kesalahannya sendiri itu tidak tahu dia. Tapi lalat di seberang lautan, dia itu tahu ada kesalahan kecil yang ada pada saudaranya, dia itu tahu. Kenapa ya? Karena seringnya mengoreksi saudaranya sehingga dia lupa terhadap dirinya sendiri. Padahal manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, para manhajnya sahabat ridwanullah alaihim, mendahulukan mengoreksi dirinya sendiri. Dia itu termasuk orang yang kurang atau orang yang baik keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita muhasabah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Umair ibn Habib al-Khutami radhiyallahu anhu qala al-iman yazidu wa yanqus faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu qala idza dzakarnallaha azza wa jalla wa hamidanahu wa subhanahu wa sabbihnahu fadzalika ziyadatuhu wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Kata sahabat Umair bin Habib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kemudian ditanya, wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu, apa yang menjadi sebab bisa bertambah dan berkurangnya keimanan? Kemudian beliau mengatakan idza dzakarnallaha azza wa jalla, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidnahu, dan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sabbihnahu, dan kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ziyadatu, maka itulah yang bisa menyebabkan bertambahnya keimanan. Wa idza ghafalna, dan apabila kita lalai, wa dayyina wa nasina, menyia-nyiakan serta kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, fadzalika nuqsanuhu, maka itulah yang menjadi sebab berkurangnya keimanan seseorang. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jadi dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kembali kepada apa? Tauhidullah.
Sehingga hati kita benar-benar akan kokoh dengan keimanan yang kita yakini. Maka tiada lain ketika iman kita itu kokoh, kita semakin yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita semata, maka semakin kuatlah keimanan kita, semakin yakinlah keimanan kita, dan akan semakin bertambahlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan-amalan sholih, sehingga kita bisa senantiasa bertambah keimanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat mengurangi kadar keimanan kita. Wallahu taala alam bisawab. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.